Dan sebagai bentuk penghormatan kami sebagai santri ahli sunnah wal jamaah kepada almarhum Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, kami akan memutarkan video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, apakah kalian pernah mendengar orang yang berkata begini? Bahkan para tabi'in, mereka melihat kalau ada yang sholat jenazah di masjid, tidak mau dia pulang dia. Sampai seperti ini ittiba'nya mereka, ikutnya mereka kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Mizan Qudsiyah Al-Wahabi ini berkata, para tabi'in itu apabila melihat jenazah disolati di dalam masjid, maka para tabi'in atau para pengikut sahabat Nabi itu pulang, karena para tabi'in tidak mau menyolati jenazah di dalam masjid. Begitulah sikap para tabi'in yang berpegang teguh terhadap petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Bapak Mizan Qudsiyah Al-Wahabi, sanjungan orang-orang Wahabi. Akan tetapi, ketika Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi meninggal dunia, ternyata jenazahnya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi disolati di dalam masjid oleh para jemaahnya Wahabi sendiri. Kami tidak tahu apa maksud dari ceramah para sutat-sutat Wahabi selama ini. Yang kami tahu hanyalah mereka yang keberatan, namun mereka sendiri yang melakukan. Ketika orang ahli sunnah wal jamaah meluruskan pernyataan ngaur dari para ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi, maka komentator pembela Wahabi merasa kepanasan dan melontarkan kata-kata yang sangat keji tanpa dasar ilmiah sama sekali. Padahal kenyataannya, perbuatan mereka sangat bertolak belakang dan menentang pernyataan dari sutat-sutat Wahabinya sendiri. Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi berkata, Doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang soleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Baca Quran di kuburan, nggak ada contoh dari Nabi SAW, nggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Bukankah sangat jelas sekali Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini berkata, kuburan bukanlah tempat beribadah. Tidak boleh berdoa di sisi kuburan, tidak boleh membaca Al-Quran di sisi kuburan, karena kuburan bukan tempat ibadah. Inti dari pernyataan Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini adalah melarang kaum muslimin beribadah di kuburan, karena baginya kuburan bukan tempat ibadah. Tetapi setelah dia meninggal dunia, ternyata para jemaah Wahabi justru melakukan sholat jenazah di kuburannya. Padahal seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat jenazah di kuburan adalah ibadah. Bahkan ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu jelas merupakan amal ibadah. Lalu mengapa Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi sangat berani sekali menyatakan kuburan bukan tempat ibadah? Dan kenapa para jemaah Wahabi sholat jenazah di kuburannya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi yang sudah terang-terangan dia melarang kaum muslimin beribadah di kuburan? Apakah para Wahabi itu tidak tahu bahwa sholat jenazah di kuburan itu jelas merupakan amal ibadah? Sedangkan kuburan bukan tempat ibadah, katanya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Kenapa kalian melanggar dan menentang fatwa ustadz sanjungan kalian sendiri, wahai Wahabi? Semoga kalian melakukan sholat jenazah di kuburannya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi itu disebabkan kesadaran kalian atas kesalahan dari pernyataan Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini. Bahkan pernyataan ustadz sanjungan kalian tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pernah melakukan sholat jenazah di kuburan. Dan kita semua tahu di dalam sholat jenazah itu terdapat bacaan takbir
takbir itu jelas zikir, zikir itu jelas ibadah. Di dalam sholat jenazah itu terdapat membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu jelas bagian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran itu jelas ibadah. Di dalam sholat jenazah itu juga terdapat doa kepada Allah untuk si mayit. Berdoa itu jelas amal ibadah. Namun semuanya itu dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabatnya di kuburan. Maka tidak heran apabila para ulama-ulama salaf seperti Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal maupun para ulama-ulama yang lainnya menganjurkan kaum muslimin agar membaca ayat suci Al-Quran ketika berziarah kubur. Tentunya hal tersebut sangat jauh berbeda dengan fatwa ngaur dari para sutat-sutat Wahabi. Mungkin para pembela Wahabi ngeles, bukankah sholat jenazah di kuburan itu sudah dicontohkan oleh Nabi? Kami katakan, yang melarang kalian sholat jenazah di kuburan siapa? Kami pun memperbolehkan kalian sholat jenazah di kuburan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi persoalannya adalah Ustadz sanjungan kalian sendiri, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, melarang kaum muslimin melakukan ibadah di kuburan, sebab katanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Sehingga kalau kalian itu masih ngotot melakukan sholat jenazah di kuburan, berarti kalian menentang fatwa daripada Ustadz sanjunganmu sendiri. Dan yang kalian amalkan adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah, bukan Wahabi. Ketika ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri melarang kaum muslimin membawa jenazah dengan kendaraan khusus untuk mayit, contohnya seperti ambulan jenazah, dengan alasan katanya hal tersebut adalah tradisi orang-orang kafir dan merupakan amalan bid'ah. Jenazahnya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ternyata dibawa menggunakan mobil ambulan. Lagi-lagi kejadian ini menentang fatwa ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya yang bernama Ahkamul Janaiz, tepat di halaman 76 terbitan Al-Maktabul Islami. Apa kesimpulan dari semua yang kami jelaskan? Kesimpulannya adalah para pengagum sutat-sutat Wahabi kini mulai sadar bahwa tuduhan bid'ah atau tuduhan sesat yang selama ini dikeluarkan oleh para sutat-sutat Wahabinya ternyata hanya merupakan fitnah terhadap amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka sekarang mengamalkan fatwa-fatwa ahli sunnah wal jamaah, sebab apa yang mereka lakukan itu ternyata bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama sanjungan mereka sendiri, bertentangan dengan fatwa ustadz-ustadz sanjungan mereka sendiri. Sebab itulah kami katakan kepada para jemaah Wahabi, selamat datang di kebenaran, selamat tinggal para ustadz-ustadz yang berotak dangkal. Dan sebagai bentuk penghormatan kami sebagai santri ahli sunnah wal jamaah kepada almarhum Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, kami akan memutarkan video ini. Selamat menyaksikan. Baca itu Majmu' Fatawanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Majmu' Fatawanya Syekhul Islam Taimiyah. Belum buku-buku yang lain. Sungguh sangat jelas sekali Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, beliau menganjurkan kaum muslimin agar membaca kitab Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan setelah kami baca kitab tersebut, ternyata ada keterangan begini: wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kasawmi was-sholati wal qiraati was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Ini dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah, juz ke-24 halaman 366. Kitab ini disuruh baca oleh almarhum Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ulama masih berbeda pendapat tentang apakah pahala amal ibadah yang dilakukan oleh tubuh itu bisa sampai kepada mayit. Contohnya pahala puasa, pahala sholat, dan pahala ngaji Al-Quran. Wassawabu annal jami'ah yasilu ilaihi.
pendapat yang benar, kata Imam Ibnu Taimiyah, pendapat yang benar adalah semua pahala tersebut, baik pahala puasa, pahala sholat, dan pahala ngaji Al-Quran, yasilu ilaihi, semuanya itu akan sampai kepada mayit. Kemudian kita cek dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah, tepat di juz ke-24 halaman 299. Wa amma talqinul mayyiti faqad dzakarahu ta'ifatun minal khurasaniyina min ashabis Syafi'i wastahsanuhu aidan dzakarahul Mutawalli war-Rafi'i wa ghairuhuma. Sedangkan masalah talqin mayit ketika sudah dikubur itu sudah dijelaskan oleh sekelompok ulama Khurasan dari ashabus Syafi'i, dan mereka menganggap hal tersebut baik. Talqin mayit ketika mayit sudah dikubur itu dianggap baik oleh ashabus Syafi'i. Zakarahul Mutawalli war-Rafi'i wa ghairuhuma. Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Mutawalli, Imam Ar-Rafi'i maupun imam-imam yang lainnya. Wa amma Syafi'i nafsuhu falam yunqal anhu fihi syai'un. Sedangkan untuk Imam Asy-Syafi'i belum pernah dinukil pendapat beliau tentang masalah hukum talqin. Wa minas sahabati man kana yaf'aluhu ka Abi Umamah al-Bahili wa Wathilah bin al-Asqai wa ghairihima minas sahabati. Dan di antara sahabat-sahabat Nabi yang melakukan talqin mayit yang sudah dikubur, contohnya adalah sahabat Abu Umamah al-Bahili, sahabat Wathilah ibnul Asqa, maupun sahabat Nabi yang lainnya melakukan talqin mayit ketika mayit itu sudah dikubur. Wa min ashabi Ahmad man istahabbahu, dan sebagian ashabnya Imam Ahmad bin Hambal ada ulama yang menganjurkan talqin ketika mayit sudah dikubur. Wa tahqiqu annahu jaizun. Ini kata Ibnu Taimiyah, wa tahqiqu annahu jaizun, yang benar talqin mayit ketika mayit sudah dikubur itu hukumnya boleh. Kemudian kita cek dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah, tepat di juz pertama halaman 264. Wa nuqila an Ahmad bin Hambalin fi mansakil marudhi at-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Dan dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal yang terdapat dalam manasiknya Imam Al-Marudhi. Imam Al-Marudhi ini merupakan murid daripada Imam Ahmad bin Hambal. Apa katanya? At-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan kita untuk bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, ketika berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal, ulama salaf. Anjuran Imam Ahmad bin Hambal yang menyuruh kita untuk bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat ketika berdoa kepada Allah, ini juga diperkuat oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang bernama Al-Ikhnaiyah, tepat di halaman 410. Imam Ahmad bin Hambal berkata, wasalillah hajataka mutawassilan ilaihi binabiyihi sallallahu alaihi wasallam tuqda minallahi azza wa jalla. Dan mintalah engkau kepada Allah apa yang kau butuhkan, minta kepada Allah. Mutawassilan ilaihi, bertawassul kepada Allah, binabiyihi sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuqda minallahi azza wa jalla, niscaya apa yang kita butuhkan ketika kita bertawassul dengan nabi yang sudah wafat, niscaya akan dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan hukum tawassul versi Imam Ahmad bin Hambal. Dan kita tahu katanya pendiri Wahabi itu bermazhab, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di kebenaran, sirnalah kebatilan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.